Anil Catalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Hana, saya dari kelompok 2. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu komunikasi bisnis. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yaitu tentang komunikasi bisnis antar pribadi. Dalam kelompok 2 ini yang beranggotakan saya sendiri Hana dengan NIM 19110417098 dengan rekan saya Mixel Prihanjan NIM 19110417056. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi. Dalam pengertian tentang komunikasi antar pribadi yaitu adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, bisnis dan non-bisnis. Jadi dalam komunikasi antar pribadi ini sangat luas sekali, baik kita dari tetangga dengan tetangga atau kita dengan keluarga kita sendiri. Nah, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami, informal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ketika kita menggunakan komunikasi antar pribadi, kita menggunakan bahasa yang informal yang bahasa sehari-hari yang mudah diucapkan dan mudah dimengerti. Kalau berbeda dengan komunikasi antar perusahaan. Jadi untuk komunikasi antar pribadi ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dasar pengertian tersebut paling tidak ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati definisi komunikasi antar pribadi, yaitu kita komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi komunikasi itu antar pribadi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan menggunakan media tertentu, misalnya telepon. Jadi seperti kita sehari-hari mengabarkan kepada orang lain, telepon seluler atau bertatap muka langsung. Dan bahasa yang digunakan biasanya bersifat informal, tidak baku. Jadi bahasa yang mudah yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Dan kadang-kadang menggunakan bahasa daerah, ya tergantung daerah kita. Apalagi kalau dengan tetangga pasti kita menggunakan bahasa daerah dan bahasa pergaulan atau bahasa campuran. Dan tujuan yang ingin dicapaikan dapat bersifat personal atau pribadi. Bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Jadi tujuan komunikasi antar pribadi yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin disampaikan. Komunikasi antar pribadi di dalam masyarakat itu merupakan bentuk komunikasi antar seorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi yang dikemukakan oleh bentuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun formula dari Horowitz ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi permukaan Horowitz ini tentang dia mengemukakan komunikasi antar pribadi ini seperti apa. Yaitu formula dari Horowitz sebagai berikut. Wow itu komunikator atau sumber. Jadi sumbernya yaitu pihak yang menyampaikan pesan-pesan, yaitu baik bisa pemerintah, khususnya dalam mengatur regulasi pemerintahan. Lalu Saywat adalah pernyataan yang didukung oleh lambang-lambang, dalam hal ini dapat mengenai kasus mutilasi dan pembunuhan berantai seperti Rian. Lalu Inwik Channel adalah saran atau saluran yang mendukung pesan yang disampaikan seperti media massa. Ini seperti media cetak, media elektronik, dan media nirmasa. Lalu Tuwom adalah pihak yang menerima pesan. Pihak penerima pesan adalah orang lawan komunikasi kita. Lalu with what effect adalah suatu dampak yang timbul sebagai pengaruh dari pesan, yakni opini publik tentang kasus mutilasi dan pembunuhan berantai. Jadi ada opini-opini yang terjadi ketika kita menyampaikan informasi. Ya,
Itu menurut formula dari Harauli-Laswell. Lalu selanjutnya, adapun tujuan dari komunikasi antar pribadi ini antara lain yang pertama itu menyampaikan informasi pasti dan berbagi pengalaman ya seperti dengan teman, lalu menumbuhkan simpati, melakukan kerjasama, bahkan menceritakan kecewaan atau kekesalan dan menumbuhkan motivasi. Mendengarkan sebagai keahlian komunikasi antar pribadi. Di sini kita harus mendengarkan keahlian dalam komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi, mendengarkan dan menerima percakapan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami pesan yang disampaikan orang lain. Mendengar bukan pekerjaan yang gampang. Untuk menjadi pendengar yang baik, perlu latihan bagaimana mendengar dengan aktif. Jadi, kita sebagai pendengar tidak gampang sebenarnya walaupun kita hanya mendengar. Tetapi kita sebagai pendengar harus bisa menerima dengan baik apa yang orang lain sampaikan kepada kita, supaya ketika kita menyampaikan kepada orang lain lagi, kita tidak melenceng dan kita menyampaikan dengan tepat juga, seperti contohnya informasi. Jadi kita harus menyampaikan apa yang disampaikan kepada kita harus bisa menerima dengan baik dan kita menyampaikan kepada orang lain lagi. Lalu, mendengarkan dengan aktif melalui pikiran dan bahasa tubuh. Jadi kita bisa mendengarkan dengan baik melalui pikiran dan bahasa tubuh. Itu satu, dengan pikiran dapat memilih kata-kata yang dapat disampaikan sehingga dapat dipahami. Jadi pikiran kita harus memikirkan bagaimana cara kita menyampaikan kata-kata yang dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Lalu yang kedua, dengan emosi dapat diungkapkan perasaan. Kalau kita menyampaikan sesuatu ketika duka, kita pasti emosi kita seperti ini. Kalau duka seperti apa ya, jadi kita dengan emosi kita dapat membedakan nih, kita menyampaikan informasi apakah duka, suka, atau ragu-ragu. Lalu tiga, dengan bahasa tubuh dapat lebih meyakinkan apa yang telah disampaikan dengan kata-kata dan perasaan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga harus meyakinkan dengan bahasa tubuh, seperti raut wajah kita itu harus meyakinkan orang lain yang mendengar. Demikian makalah yang sudah kami buat bersama Saudara Mixel tentang komunikasi antar pribadi, komunikasi bisnis antar pribadi. Jadi, ketika kita menyampaikan bisnis, kita melakukan komunikasi antar pribadi, tujuannya yaitu kita harus menyampaikan dengan baik apa yang kita dengar atau apa yang akan kita sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata Lino, bercurah ke surga, bisa bata. Terima kasih.